Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wa man tabi'a hudah. Ikhwana fillah azakumullah. Malam hari ini insyaallah kita membaca ayat ke 232 dan 233 dari surat Al-Baqarah. Itu masih terkait dengan ahkam talaq, hukum-hukum yang terkait dengan perceraian. Qala Allah Ta'ala, wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna idza taradau bainahum bil ma'ruf. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dzalika azka lakum wa adhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan apabila telah kalian talak istri-istri kalian dan telah sampai selesai masa iddahnya, maka janganlah para wali, yakni wali dari para wanita tersebut, menghalangi untuk suaminya kembali lagi menikahi, yakni pada talak yang bukan talak ketiga, talak 1 dan 2. Jika keduanya sepakat untuk menikah dan ada kebaikan padanya, yakni bersepakat untuk memperbaiki pada masing-masingnya. Dalam ayat yang lainnya, hatta yuqima hududallah, yang keduanya nanti mampu menegakkan hukum-hukum Allah di dalam keluarganya. Jadi jangan bagi para wali untuk menghalangi pernikahan mereka. Nanti akan disebutkan sebab-sebab atau yang biasa terjadi di masyarakat tentang hal ini. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang demikian ini diwasiatkan agar kalian, yakni untuk melakukan hal itu, bagi siapapun di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu lebih baik, lebih suci bagi kalian, dan Allah mengetahui sementara kalian tidak ketahui. Hadza khitabun li awliya'il mar'ati al-mutallaqah duna tsalas. Ini pembicaraan ini, larangan ini diperuntukkan bagi para wali wanita yang telah ditalak, talak yang bukan talak 3, yakni talak 1 dan 2, 1 atau 2. Idza kharajat minal iddah, jika telah selesai dari masa iddah, karena di situ akan ada akad yang baru, berarti adanya wali dan juga saksi-saksi. Karena setelah selesai masa iddahnya, berarti wanita tadi sudah menjadi wanita ajnabiyah bagi suaminya yang telah mentalaknya. Jika telah selesai dari iddahnya, kemudian si suami tersebut mau menikahi kembali, tentunya dengan kesepakatan adanya perbaikan di masing-masingnya dan juga disepakati oleh si istri tersebut. Wa radiyat bidzalik, dan si wanita tersebut, mantan istrinya tersebut, ridho dengan kembalinya mantan suaminya sebagai suaminya kembali dengan akad yang baru. Fala yajuzu liwaliyiha, maka tidak boleh bagi wanita tadi, min abbin wa ghairi, dari ayah maupun selainnya, ayah ataupun paman dari pihak ayah, atau anak laki-laki atau saudara laki-laki, saudara kandung, an ya'duluha ayyamna'uha minat tazawwuj bihi, untuk melarangnya, ini enggak usah
Gak usah kembali kalau nggak enak lanangan lione. Hanakon alaih, karena rasa muak, jengkel, merasa direndahkan. Wa ghadaban, dan juga marah. Wasmi'zazan, dan juga maknanya bersama, muak, marah, mangkel. Lima fa'ala minat talaqil awal, karena sebab perbuatan laki-laki tersebut ketika menceraikannya pada cerai sebelumnya. Dan ini terjadi biasanya. Wa dzakara anna man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa imanuhu yamna'uhu minal adli. Dan disebutkan di sini bahwa bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka iman terhadap Allah dan hari akhir akan mencegah dia untuk menghalangi tadi. Dia jengkel, sebagai walinya jengkel, merasa direndahkan atau merasa dipermainkan. Namun jika ternyata mantan istrinya, yakni si pihak wanitanya pun ridho dengan itu, maka bagi wali tidak boleh menghalanginya. Jika memang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan bukti bahwa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tidak menghalanginya. Justru dia akan mungkin berikan nasihat, akan mendukung. Nah gitu, kasihan sama anak-anaknya, malu sama orang. Mungkin dia akan memberikan nasihat-nasihat. Bukan dia menghalanginya karena murka, karena marah, karena muak dan yang lainnya. Fa inna dzalika azka lakum wa athhar wa atyab mimma yadhunnul wali. Dan ini lebih baik, lebih bersih dan lebih suci dari apa yang disangka dan dikira oleh wali tersebut, anna adama tazwijihi huwa ar-ra'yu wal la'iq, daripada yang disangka dengan tidak menikahkannya kembali adalah pendapat yang benar dan juga pendapat yang tepat. Jadi dihukum dengan gak usah balik lagi. Buat apa balik lagi? Kalau mau balik kemarin waktu belum idahnya selesai, sekarang idahnya selesai mau balik. Ini kadang-kadang terjadi, bikin biaya lagi, ngundang KUA lagi, dan yang lainnya. Sudah gak usah. Ini biasanya akan terjadi karena hanakon, karena jengkel, sakit hati, ghadaban, marah, atau ismi'zazan, muak, yang maknanya sama, intinya tidak ingin mengulangi. Dan ini kembalinya dua pasangan tadi walaupun telah selesai masa idahnya dan harus mengulang akad yang baru, ini lebih baik. Wa annahu yuqabilu bitalaqihi al-awwal bi'adami at-tazwij lahu, dan dia membalas, wali tersebut membalas dengan talaknya suami tersebut dengan tidak dinikahkan. Jadi dibalas karena masih menyimpan rasa jengkel, marah, kecewa, sakit hati dan yang lainnya dari perkara-perkara yang memang tidak terkait dengan dalil, yakni perasaan, hati dan yang semisalnya. Padahal secara dalil kembalinya mereka walaupun setelah selesai masa iddahnya jauh lebih baik bagi mereka berdua. Kama huwa adatul mutaraffi'in al-mutakabbirin, dan sebagaimana hal ini dilakukan menjadi kebiasaan orang-orang yang menganggap dirinya lebih tinggi dan orang-orang yang sombong. Ini begitu disakiti, padahal dalam perceraian tersebut boleh jadi pihak wanita juga ikut salah. Namun pihak perempuan biasanya merasa terzalimi sehingga marah dan murka, tidak mau mendengar, tidak mau menerima masukan, kemudian membalas hal ini dengan perlakuan yang dianggap setimpal. Sudah, nggak usah kayak nggak ada laki-laki lain aja, cari yang lain.
Dan ini sering terjadi, kebiasaan ini orang-orang yang mutaraffi'in al-mutakabbirin, orang yang sombong, yang merasa angkuh kayak enggak punya salah. Kayak enggak punya salah, merasa tinggi, kesalahan orang lain tidak pernah dimaafkan. Bahkan dia akan selalu membalas. Fa in kana yadhunnu annal maslahata fi adami tazwijihi, maka jika wali tersebut menganggap bahwa maslahat kebaikan tersebut fi adami tazwijihi, yakni tanpa menikahkannya kembali, ini lebih baik, enggak usah sudah. Fallahu ya'lamu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu, wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui. Famtasilu amra man huwa alimun bimasalihikum, maka lakukanlah perintah zat yang lebih tahu daripada kalian terhadap maslahat-maslahat kalian. Allah memerintahkan ini untuk kembali jika memang terjadi apa? Kesepakatan. Tentunya jika memang dinilai pada kembalinya tersebut ada kebaikan. Karena juga tentunya akan dilihat maslahatnya seperti apa terhadap anak-anaknya. Kemudian apakah tidak akan terjadi kedzaliman-kedzaliman pada keluarga tersebut? Apakah akan tegak hukum Allah dalam keluarga tersebut? Maka ini akan disebut nanti dalam musyawarah antar mereka. Dan Allah lebih mengetahui tentang maslahat kalian, muridun laha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan maslahat itu, qadirun 'alaiha, dan Allah Maha mampu untuk menjadikan maslahat itu terjadi. Muyassirun laha minal wajhil ladzi ta'rifuna wa ghairihi, dan Allah akan mempermudah urusan mereka dari sisi yang kalian nanti akan ketahui, dan juga hal-hal yang lain dari kebaikan-kebaikan jika terjadi pernikahan berikutnya. Ini pernikahan kembali walaupun telah selesai masa iddahnya. Wa fi hadhil ayah dalilun ala annahu la budda minal wali fin nikah. Pada ayat ini ada dalil bahwa harus ada wali dalam nikah walaupun janda, karena sebagian masyarakat menganggap kalau janda itu enggak perlu wali, karep-karepe sudah. Enggak. Tetap wajib dan berlaku hukum la nikah illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Walaupun ada sebagian kecil dari para ulama yang berpendapat demikian, namun pendapat itu sangat lemah dan sangat dianggap salah oleh mayoritas para fuqaha. Karena hadis secara umum tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Maka ayat ini menjadi dalil bahwa harus adanya wali dalam sebuah pernikahan. Li'annahu naha al-awliya'a 'anil adli. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melarang para wali untuk mencegah pernikahan antara mantan suami dan istri ketika terjadi kesepakatan untuk kembali walaupun telah selesai masa iddahnya. Wala yanhahum illa an amrin huwa tahta tadbirihim walahum fihi haqqun. Maka tidaklah Allah melarang mereka kecuali karena mereka memiliki urusan yang memang di bawah tanggung jawab mereka. Ini para wali tadi. Andaikan tidak perlu wali dalam pernikahan bagi para janda, tentunya Allah tidak akan melarang para wali tersebut menghalanginya. Ya biarkan sudah, karena enggak butuh wali. Tapi Allah tetap melarang para wali untuk menghalangi. Berarti apa? Butuh wali dalam pernikahan walaupun statusnya telah janda. Pernah dengar kan ya? Kalau janda ini enggak usah wali. Pernah dengar Pak Samsul? Hah? Pernah? Oh, Pak Samsul kurang jauh mainnya, Pak. Kurang jauh mainnya. Saya karep-karep gitu ya. Seneng Pak Kusnan.
Jadi nggak perlu proses ini langsung dibawa lari gitu. Ya enggak gitu. Ini ayat ini menunjukkan bahwa dalil itu sudah yang paling kuat. Jadi mafhum mukhalafah dalam istilah syariat disebutkan mafhum mukhalafah yang bisa difahami dari ayat ini adalah bahwa pernikahan harus ada wali. Mengapa? Mereka yang mau kembali saja ketika sudah ada kesepakatan antara suami dan istri yang telah bercerai dan telah usai masa iddahnya, wali dilarang untuk menghalangi karena jengkel, karena marah, karena malu, karena muak dan yang lainnya. Atau itu dianggap sebagai pembalasan atas perlakuan suami yang telah mentalaknya, baik itu talak maupun khulu terlebih. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu ya'lamu, Allah lebih mengetahui maslahatnya dan Allah akan mempermudah maslahat itu karena Allah qadirun 'alaiha, maha mampu. Mungkin dalam pandangan manusia hal itu akan memalukan pihak wanita, kayak dianggap dimainkan. Namun maslahat yang akan terjadi jika memang keduanya menginginkan kebaikan untuk kembalinya, maka itu jauh lebih baik. Adhar wa atyab wa azka, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalil adalah segala prinsip dalam khilaf. Jika telah ada dalil, maka di situ harus menjadi yang diutamakan. Jadi yang pertama kali kita yakini dalam setiap hukum syar'i adalah adanya dalil. Dalil itu bisa maknanya langsung, seperti hadis la nikaha illa biwali, itu langsung bahwa tidak ada pernikahan itu dengan wali. Hanya saja pada janda itu izinnya berbeda, yakni menyatakan iya dan tidaknya itu beda. Kalau janda itu beda dengan gadis. Kalau gadis diem, nak kamu mau dinikahkan sama ini, ada laki-laki mau nikahin ini, umurnya segini, rumahnya di sini, orangnya kayak gini-gini. Dia diem, itu berarti mau. Karena apa? Malu dia mau nolak. Kalau janda bengok, enggak, pokok enggak, atau iya wis sesok gitu. Karena dia berani. Beda dengan gadis. Ini hanya perbedaan dari sisi apa? Mayoritas, tidak semua seperti itu. Kadang-kadang enggak juga. Zaman sekarang berani ahwatnya. Berani, kadang-kadang tanya zaman sekarang ini. Nanti kalau sudah nikahin aku mau gini boleh enggak? Gitu. Berani sebagian para ahwat-ahwat walaupun gadis-gadis android ini. Iya, karena sudah memang terbiasa dengan fenomena baru. Ini mayoritasnya secara umum bahwa para gadis itu memang lebih malu. Ini secara umum. Walahum fi haqqun, dan bagi mereka, yakni tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak bicara para wali tersebut kecuali tatkala mereka mempunyai hak untuk melarang tadi, baik melarang maupun mengiyakan. Yang asalnya wali tersebut akan mengiyakan ataupun melarang, itu hak mereka. Namun dalam konteks ini, ketika terjadi kesepakatan untuk menikah lagi walaupun telah selesai masa iddahnya, maka wali tersebut harus mendukung apa yang mereka sepakati dari menikah kembali. Ya, dia akan menikah lagi, ankah tuka wazawaztuka, ya dengan mahar lagi, dengan saksi lagi, ya mungkin dengan mengundang tetangga lagi, walimah lagi, biaya lagi. Ya itu resiko. Tapi Allah SWT lebih mengetahui daripada kalian, daripada pengetahuan kalian. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah SWT menyatakan, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, dan para ibu tersebut menyusui anak-anak mereka 2 tahun penuh. Liman arada an yutimmar radha'ah, bagi mereka yang menginginkan untuk menyempurnakan masa penyusuan. Jadi yang wajib adalah menyusui 2 tahun. Artinya wajib di sini adalah mustahab. Tentunya hal ini akan terjadi
kesepakatan antara suami dan istri. Wa al mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan bagi anak-anak tersebut mereka berhak untuk diberikan rezeki, yakni makanan dan juga pakaian-pakaian yang layak, yang baik. Yang baik dari sisi apanya? Dari segala sisinya. Namun la tukallafu nafsun illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kecuali sebatas dengan kemampuan masing-masing manusia. Ya, beda. Kalau anaknya atau ayahnya mampu, maka diberikan yang layak sesuai dengan kemampuan. Kalau yang ayahnya kekurangan, tentunya sesuai dengan kemampuannya. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Maka di dalam proses persusuan ini tidak ada unsur memberikan mudarat, baik bayinya kepada ibunya ataupun sebaliknya. Tentunya hal ini medis yang mengetahui. Ternyata si ibu ini hamil lagi, maka dia kepayahan, maka di situ boleh dia memutus untuk tidak menyusui, atau karena sebuah penyakit, atau karena satu dan lain hal. Fa in arada fisalan antaradin minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima. Maka jika menginginkan untuk dihentikan persusuan tadi dari bayi tadi, kemudian ada unsur keridhaan antara keduanya dan adanya musyawarah antara suami dan istri, fala junaha alaihima, maka tidak mengapa, tidak dosa. Kewajiban yang menyusui tadi tidak menjadi kemudian dosa. Mungkin karena apa saja, mungkin dari sisi kesehatan atau dari sisi kesibukan atau yang lainnya, kemudian ada musyawarah antara suami dan istri untuk kemudian diputus susunya tersebut, maka tidak mengapa. Fa in aradtum an tastardi'u auladakum, jika kalian menghendaki untuk menyusukan kepada pihak lain anak-anak kalian, fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, maka tidak mengapa bagi kalian, ini boleh menyusukan ke orang lain yang sedang menyusui jika kalian memang mendapatkan hal itu, tentunya dengan segala konsekuensi. Kalau di masa dahulu memang ada wanita-wanita yang memang mencari bayi-bayi untuk disusui, ya ada bayarannya, sebagai gantinya tentunya. Wattaqullah wa'lamu anallaha bima ta'maluna basir, dan bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala terhadap yang kalian kerjakan maha melihat. Tentunya unsur kezaliman yang terjadi terhadap bayi atau kepada salah satu dari keduanya, baik ibunya ataupun bayinya, Allah mengetahui. Apa yang kalian musyawarahkan dari hal itu, Allah mengetahui. Keputusan kalian, keinginan kalian, baik menyusuinya itu dengan sempurna atau tidak, Allah mengetahuinya. Hadza khabarun bima'nal amri tanzilan lahu manzilatul muqarrar. Berita ini, karena ayat tersebut maknanya bukan perintah, seperti kisah dan para ibu tersebut menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun. Bukan perintah kan ya, seperti cerita berita, tapi berita ini bermakna perintah, dan ini menjadi sebuah ketetapan. Alladzi la yahtaju ila amrin bi an yurdi'na auladahunna haulaini, yang tidak butuh dalam berita ayat ini sebuah perintah lagi untuk menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun. Bukan susuilah anakmu 2 tahun, enggak. Tapi menjadi sebuah berita yang maknanya adalah perintah bahwa wanita adalah tugasnya menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun. Walamma kanal haul yutlaqu alal kamil,
wa ala mu'dhamil haul. Maka tatkala haul yang makna itu 1 tahun dimutlakan, maknanya adalah 1 tahun penuh, ini 12 bulan. Dan juga mayoritas dari makna haul itu ya 1 tahun. Sehingga ketika haulaini, maka Allah SWT menyatakan kamilaini, yani 2 tahun penuh. Bagi liman arada an yutimmar radha'ah, bagi mereka yang menghendaki untuk menyempurnakan penyusuan. Yani haknya bayi adalah dia menyusu selama 2 tahun. Fa idza tamma lirradhi' haulani, jika telah sempurna 2 tahun masa penyusuan, faqad tamma radha'uhu wa sara labanu ba'da dzalika bimanzilati sairil agdiyah. Maka jika telah selesai persusuannya, ini masa penyusuannya, dan telah susu tersebut setelah itu telah menjadi menjadi gizi bagi tubuhnya, karena bayi tersebut selama 2 tahun secara umumnya mencukupi air susunya jika diberikan memang secara rutin. Kalau bayi itu katanya 2 jam sekali menyusui gitu ya, 2 jam sekali menyusui. Kadang-kadang juga beda antara satu bayi dengan lainnya. Falihada kana ar-radha' ba'dal haulaini ghaira mu'tabarin. Oleh karena itu, menyusukan atau menyusu setelah 2 tahun maka tidak dianggap la yuharrim, tidak menjadikan mahram. Jika ada bayi umurnya 2 tahun lebih baru dia disusukan, dia enggak menjadi mahram bagi ibunya tadi atau bagi anak-anak ibunya tadi. Jadi menyusuinya bayi kemudian menjadi mahram adalah tatkala usia menyusu tersebut di bawah 2 tahun. Kalau sudah lebih dari 2 tahun enggak akan menjadi mahram. Sehingga ketika seorang ingin mengangkat seorang anak, maka dia harus mempertimbangkan hal ini. Dia harus menjadikan anak tersebut mahram baginya. Kalau perempuan berarti mahram bagi suaminya. Jika memang istri tersebut waktu menyusui, maka dia bisa disusukan atau disusukan kepada saudarinya, saudari suaminya yang sedang menyusui. Jika memang ketepaan gitu ya, mau cari anak yang bisa menjadi mahram, harus dipertimbangkan. Karena tatkala tidak menjadi mahram, nanti akan dilema bagi dua-duanya. Kalau laki-laki akan dilema bagi istrinya, kalau perempuan akan dilema bagi suaminya. Maka bisa diakali dia mencari bayi yang memungkinkan untuk disusui dari pihak saudaranya. Saudara, kalau dia laki-laki ini insya Allah gampang ya, tinggal pas kalau ketemu bisa gitu. Tapi kalau nggak ketemu ya ketemu, nggak punya saudari yang menyusui, ya sulit. Berarti harus cari yang ponakannya suaminya misalnya, yang mahram bagi suaminya. Nah, ini tentunya hukum menyusui ketika akan menjadi mahram adalah di saat memang masa menyusui itu masa 2 tahun. Kalau sudah lebih dari 2 tahun enggak menjadi mahram. Dan hukum mahram tersebut tentunya harus diperjelas. Ini perjelas karena nanti akan ada hukum-hukum terkait yang lainnya. Pernikahan juga nanti akan harus dipertimbangkan. Sehingga menyusui itu harus, atau menyusukan anak itu harus orang-orang yang jelas. Ini jelas dari sisi nasabnya. Karena nanti anak ini akan menjadi mahram. Kadang-kadang sebagian ummahat disusuin aja ke ini. Jangan sampai anak ini nggak tahu. Kalau nyusu terus sampai kenyang dan sudah menjadi mahram bagi si ibu tadi, maka anak-anaknya akan menjadi mahram semua. Jadi harus diingat, kamu mahram sama itu. Masa iya kamu dulu bayi itu kalau waktu ditinggal dipegang sama Ummu Fulan itu dan kamu disusui, bahkan kamu berhari-hari tinggal di sana. Oh iya, berarti mahramnya tidak boleh menikah. Dan ini harus jelas, termasuk pada saudara-saudara dari si ibu tadi. Sehingga ketika akan menyusukan bayi kepada yang lainnya harus dipertimbangkan dari segala sisinya.
Dipertimbangkan dari segala sisinya, karena mahram-mahram yang akan terkait dengan hal itu. Karena mahram dari persusuan itu sama dengan mahram dari nasab. Yahrumu minan nasab ma yahrumu minar radha'ah. Jadi sama mahramnya dari nasab dan juga sama mahramnya dari persusuan. Bahkan ketika seorang istri menyusui bayi, maka bayi itu menjadi mahram bagi suaminya. Paham ya, rekan bare? Ketika bayi itu menyusu pada salah satu perempuan, maka suami perempuan tadi mahram bagi bayinya. Bayinya perempuan misalnya, kemudian disusui oleh seorang istri. Suami tadi menjadi mahram bagi perempuan tadi. Sudah menjadi mahram, ya seperti anaknya, anak susu, anak sepersusuan. Kalau wali nggak tahuan ya. Nanti tak cari lagi ya, wali ya. Kalau dari hadisnya yahruminar radha'ah ma yahruminan nasab. Mahramnya sama, tapi untuk perwaliannya ya nggak tahu. Insyaallah ya, nanti mudah-mudahan di pekan berikutnya cari dulu apakah hukumnya sama dari perwaliannya. Summa qala rahimahullah, walamma kanal haul yutlaku alal kamil wa ala mu'dhamil haul qala kamilaini liman arada an yutimma radha'ah fa idza tamma lirradhi haulani faqad tamma radha'uhu wa sara labanu ba'da dzalik bi manzilati sa'iril aghdiyah wa li hadza kana ar-radha' ba'dal haulaini ghairu mu'tabar. Oleh karena itu menyusui di saat usianya lebih dari 2 tahun maka tidak dianggap la yuharrim, tidak menjadikan mahram. Wa yu'khadhu min hadzan nassi, dan ini diambil dari nas ini. Min qaulihi ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan masa hamilnya, demikian pula masa menyusuinya 30 bulan dalam surat Luqman kalau tidak salah. Anna aqalla muddatal hamli 6 asyhur, bahwa paling kecilnya, paling minimnya usia kehamilan itu 6 bulan. Jadi 6 bulan bisa lahir, mungkin prematur lahirnya, atau 7 bulan. Wa annahu yumkinu wujudul walad biha, dan dari 6 bulan itu sudah mungkin terjadi kelahiran anak, walaupun mungkin kecil. Ini secara umum seperti itu, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, sampai 9 bulan. Dan lebih dari 9 bulan, 1 tahun pun ada. Wa alal mauludi lahu ay al-ab rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan bagi para ayah wajib baginya untuk memberikan rezeki, ini berupa makanan, minuman, termasuk juga pakaian dengan baik. Wa hadza syamilun lima idza kanat fi hubalihi au mutallaqah, dan ini wajib diberikan baik si istri tersebut masih menjadi istrinya atau telah dicerai. Ketika dia menceraikan dalam keadaan memiliki bayi dalam masa penyusuan, maka dia wajib memberikan kepada bayi dan juga istrinya tersebut makanan dan juga atau nafkah, termasuk terkait makan dan minuman dan juga pakaiannya. Fa inna 'alal abbi rizquha ay nafaqatuha wa kiswatuha wa hiyal ujratu lirradha, maka wajib bagi ayah tersebut untuk memberikan rezeki, yakni nafkah atau nafkah, dan juga termasuk pakaiannya, dan ini seperti balasan bagi penyusuan. Ini seperti balasan atau sebagai upah bagi penyusuan tersebut. Karena nyusu ini juga butuh protein kan, butuh nutrisi, sehingga harus diberikan makanan yang bergizi, yang memberikan ASI biar maksimal, sehingga butuh gizi. Dalla ala annaha idza kanat fi hibalihi
la yajibulaha ujrah, maka jika masih dalam masa menyusui tersebut sebagai istri, maka di sini tidak wajib adanya upah ghairun nafaqah wal kiswah, selain upah yang memang itu menjadi kewajiban bagi suami. Kalau sudah suami tidak lagi memberikan upah lagi. Tapi jika sudah tidak menjadi istrinya, ini bercerai dalam keadaan si bayi tersebut dibawa oleh ibunya di masa penyusuan, maka di sini wajib hukumnya memberikan makanan, minuman dan yang terkait dengan pakaiannya wanita tadi, juga terkait dengan penyusuan sebagai upah. Karena kalau nggak dikasih gizi juga nggak ada air susunya, atau bayinya akan kekurangan air susu. Dan bagi jika telah memberikannya nafkah tersebut, baik pakaian maupun makanan atau minuman yang layak, wa kullun bihasabi halihi, dan masing-masing ini hukumnya terkait dengan sesuai dengan kondisi masing-masingnya. Falihadza qala la tukallafu nafsun illa wus'aha. Oleh karena itu Allah menyatakan tidak akan dibebani seorang jiwa kecuali dengan sebatas kemampuannya. Fala yukallaful fakiru an yunfaqa nafaqatal ghani, maka tidak dibebani seorang miskin untuk memberikan nafkah seperti nafkahnya orang-orang kaya. Wala man lam yajid syai'an bin nafaqah hatta yajid, dan mungkin juga si suami ini sangat miskin sehingga dia tidak mendapat sesuatu untuk dia nafkahkan sampai dia mendapatinya. Ya sabar mungkin. Wala tudara walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi, maka tidak ada upaya, tidak ada boleh terjadi mudarat seorang anak untuk ibunya ataupun sebaliknya. Seorang ayah pun juga akan mungkin merasa berat jika ditekan oleh si istrinya. Oh, ini jangan pelit, kamu punya ini anakmu loh, harus sebulan harus dikasih susu yang harganya, kan ada susu yang mahal, susu yang mahal, yang murah kan ada, yang murah, yang standar, yang agak mahal sampai yang mahal, yang bisa beli cuma anaknya bupati. Ya tentunya masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Bahkan jika suami tersebut tidak mampu, dia sudah dikasih kelor yang banyak saja. Dan tentunya rezeki ini masing-masingnya sesuai dengan kemampuannya. Ai la yahillu antudharal walidatu bisababi waladiha, dan tidak boleh menjadi sebab mudarat bayi tersebut bagi ibunya. Imma an tamna'a min irdha'ihi, boleh jadi hal itu terjadi karena engkau menghalangi untuk menyusu dengan ibu tadi. Aula tu'ti ma yajibu laha minan nafaqah, atau engkau tidak memberikan nafkah yang wajib yang kau berikan padanya. Lu enggak usah nyusu sama ibunya itu, ditarik anaknya. Ini akan menjadi mudarat bagi ibunya. Akan terjadi beban pikiran. Air susunya tidak disusu oleh anaknya, akan terjadi sekian banyak efek-efek negatif dari mungkin kalau sekarang disebut dengan baby blues. Jadi kesetresan seorang ibu setelah melahirkan. Ini terjadi pada sebagian wanita, bingung menghadapi bayi, nggak biasa punya anak, kemudian punya anak, anaknya rewel, bapaknya nggak pernah ngurus, apalagi terjadi perceraian. Atau tidak berikan nafkah, atau tatlubu ziyadata anil wajib, atau si wanitanya tadi justru meminta tambahan dari yang lebih, atau tambahan yang lebih dari sekedar yang wajib, dengan cara memaksa tadi. Ya, anakmu nangis terus, kalau dikasih susu ini langsung gatel semua, dikasih ini langsung muntah.
Ini kalau dikasih pakaian yang murah ini langsung masuk angin. Wah, dengan berbagai hal. Ini kalau enggak ini anaknya bisa mati ini. Akhirnya suami tersebut tertekan, malah suami yang baby blues jadinya. Wa nahwu dzalika min anwa'id darar, dan yang selain itu atau yang semisal itu dari berbagai macam bentuk kemudaratan. Wa dalla qauluhu mauludun lahu annal walad li abihi. Lafaz mauludun lahu menunjukkan bahwa anak itu adalah anak abinya. Li'annahu mauhubun lahu, karena ini adalah anak yang memang menjadi hadiah, pemberian. Wali'annahu min kasbihi, dan anak itu adalah bentuk dari hasil orang tua, yakni anaknya si ayah. Falidzalika jaza lahul akhdhu min malihi. Oleh karena itu bayi tersebut memang boleh mengambil atau menjadikan kebutuhan diri bayi tersebut dari harta ayahnya. Memang sesuai kebutuhannya. Memang bayinya gede, jadi pakaian itu cepat ganti. Dia laporan ke bapaknya, anakmu ini cepat gede, harus baju itu ganti seminggu langsung ganti lagi, ukurannya beda. Ini kalau anakmu ini keturunanmu ini kalau kena baju yang kasar langsung gatelen, ini harus yang mahal. Mahal itu artinya sesuai dengan kemampuannya. Radhiyallahu aulam yardo, baik ayahnya tersebut ridho atau enggak, karena memang sudah kebutuhan ya wajib diberikan. Kalau apa? Kalau mampu, kalau memang sebatas kemampuannya. Bi khilafil beda dengan ibu. Maka ibu ya bukan lagi, dia harus meminta sesuai dengan kebutuhannya. Tidak seperti bayi. Kalau bayi ini wajib, memang sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah. Dan ini berat tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya, baik dari sisi kesehatan maupun mental maupun yang lainnya. Wa qauluhu 'alal waris mislu dzalik, dan dalam warisan pun semisal itu. Ai 'alal waris tifli idza adamal ab, jika ayahnya telah meninggal, kana tiflu laisa lahu mal mislu ma 'alal abbi minan nafaqah lil murdi wal kiswah. Ketika bayinya telah ditinggal oleh ayahnya, maka harta ayahnya pun boleh dipakai untuk harta, karena bayi tersebut dapat warisan, maka boleh dipakai untuk kebutuhan masa penyusuan tersebut, termasuk dengan pakaian-pakaian dan kebutuhan yang lainnya. Fadala ala wujubin nafaqah al aqarib al mu'sarin, dan ini juga menunjukkan wajibnya memberikan nafkah dari keluarga-keluarga terdekatnya, tentunya paman-pamannya yang akan memberikan nafkah bagi bayi itu. Al-qaribil waris al-musir, ini kerabat dekat yang menjadi kerabat bagi bayi tersebut yang punya kemudahan dari rezekinya. Fa in arada ay al-abawani fisalan ay fitamas sabi qabla al-haulain antaradin minhuma, maka jika menghendaki kedua orang tuanya untuk menyapihnya, yakni memberhentikan dari susu sebelum 2 tahun, antaradin minhuma, sudah ada keridhaan dari keduanya, ayahnya pun juga ridho, ibunya pun demikian. Bi an yakuna fitamuhu qabla al-haulain, penghentian susu tersebut atau menyapihnya tersebut sebelum 2 tahun. Fadalatil ayah bimafhumiha ala annahu idza radiya ahduhuma dunal akhar aw lam yakun maslahatun litifli annahu la yajuzu fitamuhu. Maka ayat ini menunjukkan bahwa jika ridha salah satu dari keduanya dan tidak ada maslahat bagi bayi tersebut, maka tidak boleh untuk menghentikan. Harus ada kesepakatan. Kenapa harus dihentikan susunya?
karena ini dan itu. Ada musyawarah, ada kesepakatan. Jangan dihentikan, karena ini kurang itu. Maka harus ada tasyawurin bainahuma, ada musyawarah. Tidak terjadi kezaliman atau sepihak. Ini menunjukkan bahwa bayi tersebut memiliki hak dan orang tua kedua-duanya bertanggung jawab. Fa in arabtum an tastardiu auladakum ay tatlubulahum al-maradi ghaira ummahatihim ala ghairi wajhil mudhara fala junaha alaikum idza salamtum ma ataitum bil ma'ruf ay lil murdi'at. Maka apabila kalian menginginkan untuk menyusukan ke pihak lain, karena si ibu tidak mungkin bisa menyusui lagi dengan satu dan lain kondisi, sudah ada musyawarah, kemudian dia sudah sempurnakan dengan penyusuan itu kepada wanita lain yang hal ini tidak bermakna mudhara, jadi tidak bertujuan untuk memberikan mudarat kepada salah satu dari keduanya. Bisa saja karena jengkel, sudah nggak usah nyusu ke ibunya, tak carikan wanita yang lain nyusu, dicari. Maka tidak mengapa hal itu jika kalian memang mampu memberikan upah tersebut kepada wanita yang menyusu tadi. Wallahu basirun, wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi dengan niatan-niatan apa kalian menghentikan penyusuan tadi? Apakah betul-betul karena memang normal sesuai dengan kondisi, ataukah karena ada unsur memberikan mudarat? Allah mengetahuinya. Famujazikum ala dzalika bil khairi wa syarri. Maka Allah akan membalas kalian dengan yang baik ataupun yang buruk sesuai dengan niat-niat kalian. Dan ini tentunya adalah sebuah tanggung jawab yang besar bagi suami dan istri ketika membesarkan bayinya, terkhusus pada masa penyusuan. Baik suami istri tersebut dalam keadaan masih sebagai suami istri ataupun sudah dalam keadaan bercerai. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bismillah, naktafi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.